Perkenalkan, kami mahasiswa STIMIK Palangkaraya akan menjelaskan desain jaringan yang belum memiliki jaringan dan yang sudah memiliki jaringan. Sebelum itu saya akan perkenalkan anggota kelompok kami. Untuk anggota yang pertama saya sendiri, Agung Dwi Putra dengan NIM C1955 2010-33. Kemudian untuk anggota yang kedua yaitu Ricky Yunus dengan NIM C1955 2010-42. Dan anggota kami yang terakhir yaitu Tri Resta Tapiandi dengan NIM C1955 2010-13. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan desain jaringan yang belum memiliki jaringan atau belum sampai jaringan sama sekali. Denah yang kami gunakan yaitu denah tempat yang telah kami survei kemarin. Di sini dapat lihat denahnya ada toko dan ada rumah. Desain topologi yang dapat saya jelaskan sebagai berikut. Di sini semisalkan belum memiliki jaringan sama sekali. Yang dapat diimplementasikan atau desain yang dapat kita gunakan yaitu dengan membuat jaringan kita sendiri terlebih dahulu dengan cara menembak langsung ke tuer BTS terdekat atau membuat tiang sendiri. Yang pasti kedua hal tersebut untuk masalah biaya berbeda lah. Begitu juga untuk hasilnya nanti. Setelah kita membangun jaringan kita sendiri, yaitu dengan membangun tiang atau menembak langsung ke tuer BTS, kita menangkap jaringan tersebut dengan menggunakan modem. Kemudian setelah jaringan yang kita buat tadi telah kita tangkap dengan menggunakan modem, untuk dapat digunakan untuk penggunaan harian bisa dengan menggunakan WiFi API. Jadi jaringan tadi kita tangkap menggunakan modem, kemudian jaringan yang sudah kita tangkap tadi kita sebarkan menggunakan WiFi API. Sehingga jaringan yang sudah kita tangkap tadi dapat kita gunakan untuk pekerjaan harian seperti untuk kasir ataupun untuk penggunaan internet lainnya. Jadi seperti itu penjelasan untuk desain jaringan yang belum ada jaringan untuk denah yang telah kami survei kemarin. Untuk desain jaringan yang sudah memiliki jaringan di areanya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan bagian desain jaringan yang sudah ada jaringannya. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, itu sebelumnya itulah yang belum memiliki jaringan. Nah, sedangkan yang saya akan sampaikan sekarang adalah yang sudah ada jaringan. Nah, seperti yang ada di gambar, ini ada dua bangunan, yaitu ada rumah dan juga ada toko. Nah, dari denah ini kita ingin memasang jaringan internet. Nah, misalnya teman-teman atau kita pengen buat masang jaringan internet, itu ada banyak. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan jaringan yang melalui kabel. Nah, ini biasanya harus tersedia terlebih dahulu, yaitu tiang jaringannya dulu. Biasanya ini adalah jaringan WiFi seperti provider yang IndiHome, BZ, dan lain-lain. Nah, jika teman-teman ingin menghubungkan ke internet, teman-teman bisa menggunakan cara ini. Karena cara ini dianggap lebih nyaman atau lebih murah dibandingkan dengan cara yang lain. Dan juga untuk paketnya teman-teman bisa lebih banyak dibandingkan cara yang lain. Nah, semisalnya kita menggunakan kabel jaringan, teman-teman itu perlu yang namanya dulu tiang jaringan atau jaringan tempatnya tersedia jaringan. Nah, misalnya di sini ada tiang jaringan, teman-teman perlu yang namanya kabel untuk menyambungkan atau kabel jaringan untuk menyambungkan dari tiang jaringan ke modem. Nah, teman-teman juga perlu yang namanya menyediakan modem di rumah teman-teman.
Jadi teman-teman bisa membagikan jaringan atau mengatur jaringan yang ada di rumah itu menggunakan modem. Nah, setelah teman-teman sambungkan ke modem, maka modem ini nantilah yang akan membagikan jaringan. Nah, sedangkan untuk router ini nantilah yang membagikan jaringan lagi lebih jauh, sehingga jaringan teman-teman itu bisa dipakai untuk semua daerah di daerah ini. Nah, seperti daerah sini, dapur, WC itu masih terjangkau. Nah, begitu juga untuk tokonya. Jadi untuk sinyal itu sampai atau jaringan internet itu sampai ke kasir. Nah, sehingga teman-teman bisa menggunakan jaringan internetnya. Nah, ada juga semisalnya untuk cara yang kedua, teman-teman nggak perlu kabel. Nah, teman-teman hanya perlu beli yang namanya modem. Tapi teman-teman juga perlu yang namanya penyedia layanan internetnya. Misalnya ada tower di sekitar rumah teman-teman atau di sekitar rumah ini, nah teman-teman tinggal beli modem. Modem ini tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Nah, biasanya untuk yang cara ini harus mengikuti satu operator, jadi operatornya nggak bisa pindah. Misalnya teman-teman mau pakai operator yang Telkomsel, nah teman-teman harus beli merek modem yang benar-benar harus sama dengan Telkomsel atau merek lainnya, jaringan atau operator lainnya. Nah, misalnya teman-teman mau pakai yang Telkomsel, maka modemnya harus yang bermerek modem Telkomsel juga. Sehingga modem ini nantilah yang membagikan ke rumah teman atau ke bagian-bagian rumah teman untuk jaringan internetnya. Sedangkan dari mana dapat sinyal jaringannya, itu modem tadi menangkap dari sinyal tower yang sudah ditembakkan atau diarahin, yang sudah ditangkap oleh modem, sehingga bisa dibagikan oleh router kalau teman-teman perlu. Apabila rumah atau kawasan rumah teman-teman itu luas, teman-teman bisa tambahkan routernya untuk membagikan jaringannya agar lebih terjangkau untuk bagian-bagian yang jauh. Nah, sayangnya untuk bagian yang ini atau untuk yang langkah yang kedua ini, dia untuk kapasitas seperti untuk internetnya, kecepatannya itu masih belum bisa menyaingi yang menggunakan kabel. Nah, ada juga untuk cara yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan USB router. Nah, USB router ini teman-teman tidak perlu menggunakan kabel sama seperti yang kedua, tapi untuk yang ketiga ini teman-teman bisa menggunakan operator yang lainnya, jadi nggak cuma satu, jadi bisa menggunakan bermacam operator. Sedangkan untuk langkah yang ketiga ini, cara yang ketiga ini, teman-teman juga perlu yang namanya internet atau yang namanya tiang internet atau sinyal internet. Nah, sehingga USB router tadi yang teman-teman punya itu teman-teman pasang itu akan menangkap jaringan tergantung dari operator apa yang dipakai. Nah, setelah ditangkap operator apa yang dipakai, teman-teman bisa langsung setting bagaimana jaringan WiFi-nya dibagikan untuk digunakan. Nah, nanti apabila untuk pembagian jaringannya tidak sampai di bagian-bagian yang jauh, teman-teman bisa pakai router juga nanti untuk menangkap sinyalnya. Nah, nanti router nilai yang membagikan ke daerah-daerah yang tidak terjangkau. Nah, mungkin demikian aja atau demikian penyampaian dari saya atau dari kelompok kami untuk desain jaringan yang mana sudah ada jaringan di sekitarnya. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, bahkan penjelasan kami yang mungkin belum bisa teman-teman tangkap atau belum teman-teman mengerti.